Shalom, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu hari ini, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita Minggu 24 Mei 2020. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita bersaat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita patut bersyukur karena sampai pada detik ini kita masih dapat berkumpul dengan keluarga kita. Kasih Tuhan, karya Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama pujikan Harapanku. Kau pegang
kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala naungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan hadir di dalam mezbah keluarga kami, kiranya Tuhan yang selalu menaungi kehidupan keluarga kami Tuhan. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang tidak roh jahat Tuhan. Kiranya Tuhan akan setiap selalu melindungi kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah di dalam kehidupan kami Tuhan. Setelah kami akan memuji memuliakan nama-Mu terlebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Wahyu. Namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dengan pujian kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Kau kubas Tuhan selalu, puji dan sembah Berkat-Mu yang telah Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Kau kubas Tuhan selalu, puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Kau kubas Tuhan selalu, puji dan sembah Kau. Untuk Pendeta Wahyu, kami persilahkan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya percaya semua dalam pimpinan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, semua baik dan sehat. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami akan belajar firman-Mu.
Kami rindu dengan kuasa-Mu, campur tangan-Mu atas kehidupan kami semua, sehingga kami merasakan sukacita, kami merasakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu Bapa, kiranya Engkau akan campur tangan di dalam hidup kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup yang diubahkan menuju kemuliaan Allah. Nah, saudara, apakah kehidupan saudara pada saat ini merasakan diubahkan oleh Tuhan? Atau kehidupan saudara mengalami perubahan? Ya, mungkin saat ini saudara menyadari bahwa hidup saudara mengalami perubahan secara luar biasa, secara fisik, secara kesehatan saudara mengalami perubahan. Apa itu terjadi? Corona datang mengubah sifat hidup kita masing-masing, perilaku hidup kita yang biasa mungkin tidak bersih. Tidak biasa cuci tangan, keluar rumah tidak sering cuci tangan. Tetapi ketika ada corona saat ini, saudara keluar rumah, cuci tangan, dan pakai masker, dan menjaga kebersihan semuanya. Nah, saya percaya bahwa saudara mengalami perubahan hidup. Dan tidak hanya itu saja, melalui kehidupan kita, pengenalan diri kita kepada Kristus, kita akan diubahkan secara luar biasa. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, di hadapannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini adalah anugerah Tuhan secara luar biasa. Yang pertama yang kita pelajari, apa yang dikerjakan Allah. Allah memilih hidup kita, Allah menentukan hidup kita. Mati dan hidup kita Allah menentukan. Kita harus bersama-sama menggunakan kehidupan ini secara baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memberikan jaminan di dalam kehidupan kita karena Allah memilih hidup kita. Ini adalah anugerah Tuhan. Saudara, saat ini masa yang susah. Seringkali orang bingung mencari uang. Dan mereka datang ke pegadaian, datang ke bank-bank. Lalu di instansi-instansi ini bertanya, apa jaminannya? Dan mereka ada yang menjaminkan BPKB, ada yang menjaminkan sertifikat dan sebagainya. Nah, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah anugerah Tuhan secara luar biasa yang kita terima dan kita patut mengucap syukur. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan Allah? Sebuah keajaiban yang kita rasakan karena kita ini menjadi orang pilihan Tuhan. Ini adalah berkat bagi kita. Dan kita dipilih supaya menjadi umat yang kudus dan tak bercacat. Nah, bagaimana kita menjaga kekudusan ini? Bagaimana kita bersama-sama menjaga pribadi yang tidak bercacat? Berarti kehidupan kita dipisahkan oleh kondisi-kondisi dunia yang banyak berdosa. Yang dapat kita pelajari dari teks kebenaran firman Tuhan yang berikutnya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, di sana dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah ditebus menurut anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pertahankan kehidupan kudus ini. Kita pertahankan kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ini anugerah Tuhan secara luar biasa. Ketika kita bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Nah, bagaimana di dalam kehidupan Kristus ketika Kristus terangkat ke surga? Itu adalah anugerah Tuhan secara luar biasa. Ketika Kristus terangkat ke surga, Kristus memberikan berkat, memberkati seluruh murid-muridnya, memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur. Itu adalah kasih Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Dan kita menerima satu kehendak dan hikmat yang Tuhan berikan secara luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan secara luar biasa yang kita rasakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari kita akan bersama-sama merasakan bahwa kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus ini berarti pengendali hidup kita adalah Allah itu sendiri. Pengendali dan pengarah hidup kita adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, ketika saudara naik motor dan di situ bahan bakarnya habis, bensinnya habis, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita? Pasti saudara akan mencari bensin, mencari bahan bakar untuk diisi. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Yang kadang kita mengalami kelemahan secara rohani. Nah, kita harus datang kepada Tuhan untuk merasakan bahwa Allah itu mengisi hidup kita. Dan Allah itu bersama dalam hidup kita. Itu yang harus kita rasakan bersama-sama. Bagaimana posisi kita di masa depan? Kita harus memikirkan kehidupan di masa yang akan datang. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, hidup kita memperoleh keselamatan, kehidupan kita memperoleh anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita mempertahankan anugerah Tuhan itu, sehingga kehidupan kita akan dimurnikan, sehingga kehidupan kita akan merasakan bahwa Allah itu benar-benar memilih kita. Bagaimana kita hidup di dalam hadirat Tuhan itu yang sangat penting. Ketika murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan untuk terangkat ke surga, ada yang khawatir, ada yang banyak berdoa, ada yang juga mengalami kebingungan dan mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ketika bersama dengan Yesus. Mari kita belajar. Ketika kita mengalami masalah yang berat, kita duduk, diam, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Dan kita akan merasakan bagaimana lawatan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Allah mengubah hidup kita dan kita harus merasakan kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, mungkin saat ini kita mengalami kebingungan yang berat akan pekerjaan ini. Datanglah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Mungkin 5 menit tidak ada jawaban, tambah 10 menit saudara berdoa. 10 menit tidak ada jawaban, 1 jam saudara berdoa. 2 jam saudara berdoa, meminta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan pun akan berbicara di dalam hidup kita. Maka Tuhan pun akan memberikan satu kehendak yang dapat kita lakukan bersama-sama. Dan anugerah Tuhan di masa depan bagi kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang segambar dan serupa dengan Kristus. Ini adalah anugerah Tuhan secara luar biasa. Hidup yang diubahkan, bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Kristus, kita memperoleh dan kita menerima mahkota kehidupan. Dan ini adalah berkat yang sungguh luar biasa bagi kita bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 9 di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepadanya kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, kita masuk dalam rencana Allah, masuk dalam plan-nya Allah. Kita masuk dalam masa depan yang ditentukan oleh Allah. Kita patut mengucap syukur. Mari kita melihat gambar Allah itu yang nampak di dalam kehidupan kita. Rancangan dan rencana Allah itu apa sesungguhnya bagi kita? Kita bertanya kepada Tuhan. Kita menggali kebenaran firman Tuhan untuk mencari apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang diubahkan menuju kehidupan kemuliaan Allah adalah kehidupan yang pasrah dan dibentuk oleh Allah. Kehidupan yang terus merasakan bagaimana Allah menuntun di dalam kehidupan kita. Dari pelajaran pada pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, kita mengucap syukur karena Allah memberkati kita. Allah mengubah hidup kita. Kita harus selalu mengucap syukur. Dan yang kedua, kita akan belajar bagaimana kehendak Allah yang diberikan kepada kita dan kita tentunya hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kehendak Tuhan? Yaitu kita mendengarkan suara Tuhan.
Bagaimana suara Tuhan itu terjadi? Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan secara khusus bagi kita maupun pernyataan-pernyataan secara umum bagi kita melalui membaca firman Tuhan. Ini kunci sukses bagi kita. Bacalah firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami ya Allah. Karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang memberkati kami. Kami rindu campur tangan-Mu secara luar biasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang hidup, yang memberkati kami. Kami rindu Bapa, Engkau campur tangan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk melihat masa depan melalui firman-Mu. Ajari kami untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu terjadi di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelumnya kita akan pujikan dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri mesbah keluarga kita pada saat ini. Kita akan berdoa bersama-sama, meminta pimpinan dari Roh Kudus, meminta kepenuhan dari Tuhan, meminta lawatan Tuhan, bagaimana Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Pesan saya yang terakhir, mari kita masuk terus dalam hadirat Tuhan, minta Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang memberkati kami. Kami rindu kiranya Engkau akan melawat kami. Kami rindu kiranya Engkau akan memimpin hidup kami, sehingga kami merasakan proteksi yang Kau berikan bagi kami. Kami rindu kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menurut sesuai dengan kehendak-Mu, mentaati apa yang telah dititahkan dari Engkau Bapa. Kami yakin dan percaya, berkati bangsa kami, berkati pemulihan bagi bangsa kami, berkati perekonomian bagi bangsa kami, dan juga bagi seluruh umat-Mu yang saat ini membangun mesbah keluarga. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Berikanlah kekuatan bagi kami, karunia-karunia kepenuhan roh yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan terus bersinergi bersama-sama, melayani pekerjaan-Mu, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam setiap usaha dagangnya, berkati apa yang dikerjakannya setiap hari Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap taruna-taruna-Mu Bapa, kiranya Engkau akan campur tangan di dalam pendidikan, menentukan sekolah yang lebih tinggi lagi, kiranya Bapa akan memberkati. Kami juga berdoa untuk pendampingan orang tua di dalam belajar di rumah. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, karena penyertaan-Mu, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri pada pagi hari ini, kita akan bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.